warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari kelas manajemen Negule 2C. Di sini saya akan mereview materi tentang ciri-ciri muslimpreneur dari pandangan muslim, cendekiawan, dan akademisi. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pengejaran kesempatan di luar kendali sumber daya. Islam selalu mendorong umat Islam untuk menjadi seorang pengusaha yang inovatif dan aktif. Etis adalah hal yang penting harus dipraktikkan oleh semua pengusaha, terutama kaum muslimpreneur. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur menjadi pengusaha sukses saat ini. Kombinasi yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam rumusan etika Islam dikenal sebagai akhlak dan akhlak mulia. Setiap bisnis dan kegiatan wirausaha itu sejalan dengan ajaran Islam yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Semua jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam dianggap baik perbuatan dan pahala oleh Allah. Islam mendorong semua umat Islam untuk terlibat dalam aktivitas bisnis. Pembahasan etika Islam merupakan bagian dari kerangka akhlak. Akhlak yang merupakan perpaduan keseimbangan antara unsur spiritual dan fisik menjadi dasar utama dalam pembentukan etika muslim. Pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik tertentu sebagai aset untuk kesuksesan mereka. Cendekiawan muslim juga telah menguraikan sejumlah karakteristik yang harus dipraktikkan oleh muslim pengusaha. Di antaranya adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, cinta kepada Allah yang diutamakan, rendah hati, syura untuk menghindari korupsi, berpengetahuan, keterampilan, penyayang, amanah, istiqomah, eksekusi, kemurahan hati, dan motivasi untuk membantu orang lain. Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Serangkaian wawancara semi-terstruktur dilaksanakan berdasarkan 3 tema, yaitu yang pertama, etika moral dan akhlak, yang kedua, etika bisnis, etika dan etika bisnis Islam, yang ketiga, etika bisnis Islam dalam 4 bisnis fungsi. Semua sesi wawancara direkam dengan izin dari responden, kemudian ditranskripsikan secara manual sebelum melalui pengkodean dan deskriptif proses analisis. Tujuan Islam didasarkan pada konsep tauhid, persatuan, khilafah, amanah, dan ibadah. Islam beroperasi dalam konsep-konsep ini melalui unsur-unsur adil, sosial keadilan, dan istislah kepentingan umum. Pembahasan tentang etika, akhlak, dan akhlak adalah tentang sifat-sifat yang baik dan perbuatan buruk dan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Singkatnya, muslim pengusaha yang telah mengamalkan etika secara mutlak karena itu adalah etika, maka itu akan adil secara bisnis. Namun, jika etika dipraktikkan karena kesadaran Islam, maka itu akan terjadi disebut etika bisnis Islam. Dengan niat yang benar dan amalan yang benar, maka aktivitas itu akan menjadi ibadah. Inilah perbedaan besar antara etika bisnis Islam dan etika bisnis. Selain dari takwa dan ibadah, itulah yang telah membentuk kerangka dasar bisnis Islam. Etika itu juga didukung oleh beberapa nilai lain, termasuk mengutamakan yang halal, jangan sampah, bermoral tinggi, amanah, peduli kesejahteraan, berilmu, dan kepedulian terhadap komunitas dan lingkungan. Yang pertama, ada 9. Yang pertama, takwa kepada Allah sebagai kerangka. Yang kedua, beribadah kepada Allah menjadi prioritas. Yang ketiga, halal sebagai prioritas utama. Yang keempat, jangan sia-siakan. Yang kelima, mengadopsi moral yang tinggi. Yang keenam, terpercaya. Yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Yang kesembilan, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Ciri-ciri muslimpreneur dideskripsikan secara detail berdasarkan tindakan mereka dalam menangani aktivitas bisnis mereka. Intinya,
Responden setuju bahwa Islam praktik etika bisnis di kalangan pengusaha terlihat jelas melalui observasi cara mereka menjalani bisnis dalam 4 fungsi bisnis. Yang pertama, etika bisnis Islam dalam produksi. Yang kedua, etika bisnis Islam dalam pemasaran. Yang ketiga, etika bisnis dalam pembiayaan. Dan yang keempat, etika bisnis Islam dalam sumber daya manusia. Karakteristik muslimpreneur dalam 4 fungsi bisnis. Yang pertama, produksi meliputi jenis produk, memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam berproduksi, menghasilkan produk secara etis. Dan yang kedua, pemasaran. Pemasaran meliputi jangan terlibat dengan transaksi apapun yang dilarang oleh Islam. Iklan yang benar, jelas, dan transparan. Pengembalian produk diperbolehkan dengan alasan yang sesuai dan persaingan bisnis. Dan yang ketiga, keuangan. Keuangan meliputi memenuhi prinsip dasar keuangan Islam, modal baik dari modal sendiri atau dari hutang dan ekuitas, pengeluaran hanya untuk keperluan halal menurut prinsip daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Meliputi pengukuhan pekerja, upah, dan gaji. Hubungan. Semua muslimpreneur harus membangun hubungan dengan karyawannya berdasarkan Islam ajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.